Pagi ini, meskipun sempat diguyur hujan yang lebat, semangat para santri dan santriwati tidak surut untuk mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Apel peringatan ini berlangsung di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, pada Senin, 21 Oktober 2024. Upacara dipimpin oleh PJ Bupati HSS, Endri, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan upacara adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Baladul Amin. Hadir pula dalam upacara ini pimpinan Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan, Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi, para alim ulama, jajaran Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, tokoh-tokoh agama, para ustadz dan ustadzah, serta santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di seluruh HSS. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Haji Muhammad Nur, secara resmi membuka penilaian evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Acara ini memasuki tahap penilaian wawancara yang dilaksanakan secara daring di Aula Ramus Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, pada Senin, 21 Oktober 2024. Tahap penilaian wawancara merupakan bagian dari proses evaluasi eksternal SPB yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPB, serta Pedoman Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPB. Sekda Kabupaten HSS Haji Muhammad Nur menyampaikan harapan agar penilaian SPB tahun ini, khususnya tahap wawancara, berjalan dengan lancar. Penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, atau PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hajah Mutia Anwari Endri, membuka secara langsung kegiatan penyuluhan Pusat Informasi dan Konsultasi, atau PIK Keluarga dan Penyuluhan Pola Asuh Anak, di Ballroom Mall Pelayanan Publik Pasar Los Batu Kandangan, Senin 21 Oktober 2024. PIK Keluarga merupakan langkah positif untuk mendukung masyarakat, khususnya para orang tua dalam menjalankan peran pentingnya dalam mengasuh anak. Di mana keluarga merupakan pilar utama yang membentuk karakter, akhlak, dan masa depan anak-anak, maka dari itu bimbingan yang tepat dan pola asuh yang baik harus dimiliki oleh setiap orang tua. Penyuluhan ini melibatkan lebih dari 100 orang peserta, yang merupakan pengurus Pokja 1 tim penggerak PKK, di 11 kecamatan masing-masing. Sedangkan narasumber pada kegiatan ini yaitu Psikolog Santi Andriani, dan Dinas PPKB PPA Kabupaten Hajah Nani Trisnawati, dan Psikolog Nur Hafiz Harinanda. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga merupakan langkah positif untuk mendukung masyarakat, khususnya para orang tua dalam menjalankan peran pentingnya dalam mengasuh anak. Kita semua menyadari bahwa keluarga merupakan pilar utama yang membentuk karakter, akhlak, dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, bimbingan yang tepat dan pola asuh yang baik harus dimiliki oleh setiap orang tua. Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Endri, menghadiri acara deklarasi Pilkada Damai, dalam rangka terus menjaga keamanan dan kondusivitas pemilihan kepala daerah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2024, yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Yang bertempat di Pendopo Kabupaten HSS, pada Senin malam 21 Oktober 2024. Acara deklarasi ini mengambil tema terwujudnya Harkamtipmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memastikan pilkada yang aman, damai, dan bebas dari segala bentuk konflik maupun tindak kekerasan. Deklarasi ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Kapolda Kalsel, Ketua Bawaslu Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Forkopimda HSS, Ketua KPU Kabupaten HSS, Ketua Bawaslu HSS, serta para paslon calon Bupati dan Wakil Bupati HSS serta seluruh undangan yang berhadir.
Pada kesempatan itu, dilaksanakan penandatanganan deklarasi sebagai simbol komitmen untuk menjaga kedamaian, keamanan dan kelancaran pilkada di Kabupaten HSS. Deklarasi ini juga diharapkan dapat memberikan pesan positif kepada masyarakat HSS agar turut serta dalam menjaga ketertiban selama pilkada berlangsung. Dalam upaya meningkatkan keterampilan pengelolaan dan pembuatan surat elektronik yang terjamin keamanannya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan pendampingan terkait penerapan tanda tangan elektronik dengan sertifikat elektronik BSRE, Selasa, 22 Oktober 2024. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Nani Yuniarti, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan implementasi tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah mampu menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan surat-surat elektronik yang digunakan dalam administrasi pemerintahan. Dengan pendampingan ini, para peserta, yang terdiri dari 15 perwakilan sekolah dasar yang ada di Kabupaten HSS, akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan TTE yang sesuai dengan standar keamanan digital yang telah ditetapkan. Sertifikat elektronik sebagai penjamin keabsahan dokumen juga menjadi poin penting dalam pelatihan ini, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis teknologi di Kabupaten HSS. Rabu, 23 Oktober 2024. Rapat paripurna DPRD Hulu Sungai Selatan digelar di ruang rapat gedung DPRD HSS. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, yang mewakili penjabat Bupati HSS, Endri. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD HSS, Haji Husnan, serta Wakil Ketua 2, Haji Muhammad Kusasi, dan dihadiri oleh anggota DPRD, asisten, staf ahli, para kepala OPD, serta camat dari seluruh wilayah Kabupaten HSS. Perwakilan dari masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum mereka terkait Ranperda APBD 2025. Pandangan-pandangan tersebut mencakup evaluasi, kritik, serta masukan terhadap rancangan kebijakan anggaran, dengan tujuan untuk menyempurnakan alokasi anggaran demi pembangunan daerah yang lebih efektif. Pemaparan dari setiap fraksi menjadi langkah penting dalam proses penyusunan APBD, sehingga kebijakan anggaran yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan Hulu Sungai Selatan secara optimal. Dengan terlaksananya rapat ini, diharapkan pembahasan lebih lanjut mengenai Ranperda APBD 2025 dapat berjalan lancar, serta menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setelah melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, agenda berlanjut dengan rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Rapat ini membahas penyempurnaan serta penyesuaian hasil evaluasi dari keputusan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Ranperda APBD perubahan tahun 2024. Rabu, 23 Oktober 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD HSS, Haji Muhammad Kusasi, dan dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPRD. Dari pihak TAPD, Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, turut hadir kembali untuk memimpin diskusi dari pihak eksekutif. Dalam rapat ini, Badan Anggaran DPRD menyetujui penyempurnaan yang dilakukan oleh TAPD terhadap Ranperda APBD perubahan tahun 2024. Penyempurnaan tersebut merespons hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertemuan sekaligus rapat kerja antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan digelar pada Kamis pagi, 24 Oktober 2024, di Aula Sehati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten HSS. Rapat ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Muhammad Masrur Ridwan, beserta jajarannya. Acara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, Haji Muhammad Nur, didampingi beberapa kepala OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Dinas PMD. Jajaran BPJS Kesehatan yang hadir berasal dari kantor cabang Barabai dan unit Kandangan. Pertemuan ini membahas evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten HSS untuk tahun 2024, serta perencanaan program kerja lanjutan untuk tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Muhammad Masrur Ridwan, menyampaikan beberapa perubahan terkait program ini yang akan diterapkan di tahun mendatang. Ikatan Wanita Bank Rakyat Indonesia atau IWABRI Regional Office Banjarmasin, bersama dengan IWABRI Brand Office Regional Office Banjarmasin, menggelar pertemuan dan kegiatan wisata alam sebagai ajang silaturahmi. Kegiatan yang diadakan dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi ini, bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota IWABRI, sekaligus mengapresiasi keindahan alam dan kekayaan budaya lokal. Pada Kamis, 24 Oktober 2024. Acara ini dimulai dengan pertemuan antara Ketua IWABRI RO Banjarmasin Ibu Tata Novian, beserta jajaran yang dikemas dengan santai dan kekeluargaan. Di mana para anggota IWABRI saling berbagi pengalaman untuk menjalin dan mempererat silaturahmi. Setelah pertemuan, para anggota kemudian beranjak untuk mengikuti kegiatan wisata mengarungi Sungai Amandit, menggunakan bambu rafting dan dilanjutkan river tubing sebagai destinasi wisata unggulan yang berada di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selama susur sungai berlangsung, para anggota IWABRI disuguhkan dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan udara yang sejuk. Aktivitas ini memberikan kesempatan untuk merasakan suasana dan keindahan alam Loksado. Universitas Terbuka Banjarmasin mengadakan acara gathering yang penuh keakraban dengan mengundang mitra kerja, termasuk pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah HSS, Haji Muhammad Nur, mewakili penjabat Bupati HSS, Endri. Selain itu, Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Andus Ojat Darojat, turut hadir langsung dari Jakarta. Kegiatan ini sukses menciptakan suasana santai yang mempererat hubungan antara Universitas Terbuka dan mitra kerjanya, dan berlangsung di Meeting Room Galaxy Hotel, Banjarmasin, pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Terbuka Ojat Darajat mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan mendukung Universitas Terbuka melalui pemberian beasiswa kepada mahasiswanya. Ia menekankan bahwa Universitas Terbuka, sebagai perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran jarak jauh, kini menjadi favorit di kalangan milenial. Sang Rektor juga menceritakan sejarah perjalanan Universitas Terbuka dan prestasi yang diraih oleh lulusannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar acara Lokakarya 7 Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 10. Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi para calon guru penggerak dalam mempresentasikan hasil inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan selama masa program. Acara ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di HSS. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Balai Guru Penggerak, perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HSS, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan 32 CGP yang mempunyai inovasi untuk sekolah masing-masing.